Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus mau kemana dengan identitas itu? Katanya Sosro Kartono, ingkang dados polanipun langkah kula inggih menika Jawi bares, Jawi deles, sama Jawi sejati. Jadi yang jadi orientasi perilaku yang saya ikuti, katanya Sosro Kartono, yaitu yang pertama menjadi orang Jawa yang jujur, lugu apa adanya, tidak dibuat-buat. Mungkin ada di antara teman-teman satu dua yang dibuat-buat. Dibuat-buat itu dijawa-jawakan. Mungkin ngomongnya, kan ada itu kadang-kadang artis syuting, dia bukan orang Jawa terus dijawa-jawake. Kalimatnya jadi wagu. Ya, atau temenmu yang tiba-tiba pakai belangkon. Ya, padahal penghayatan hidupnya bukan penghayatan hidup Jawa, gayanya juga tidak kayak Jawa, tapi ya terus kemana-mana pakai belangkon mungkin. Itu tidak apa adanya. Jadi jadilah Jawa yang bares. Jawa bares itu ya Jawa sesuai keinginanmu, sesuai kata hatimu, sesuai bunyimu. Kalau memang tidak cocok pakai kopiah, pakai belangkon, ya tidak apa-apa. Kalau dalam agama kan pakai kopiah itu tidak wajib juga. Tidak apa-apa. Asal jiwa Jawanya tidak hilang. Apa adanya saja. Oke, makanya saya tidak pakai kopiah. Kapan itu Pak Faiz kalau ngaji kok tidak pakai kopiah? Pusing aku kalau pakai kopiah. Kadang ya kuatel, kopiah itu kan setelah beli itu kan tidak pernah dicuci sampai nanti pensiun. Lah iya, kalau dicuci kan bubar tadi. Kadang-kadang itu. Terus cuma tak jawab, nanti kalau saya pakai kopiah aku mau anggap ustadz tenanan. Nanti mau anggap kiai tenanan. Wong ini yo cuma acting jadi ustadz deh. Jadi tidak usah dianggap ustadz beneran. Apa adanya memang begini. Nanti kalau tiba-tiba aku datang ke sini pakai surban, pakai jubah, kamu malah kaget. Iya, pinginnya yang ini apa adanya, santai. Nah, itu maksudnya Sosro Kartono, Jawa bares, apa adanya, jujur. Kalau tidak cocok bilang tidak cocok, tidak srek bilang tidak srek. Sesuai nilai-nilai Jawa. Yang kedua, Jawa deles. Jawa seutuhnya. Deles itu ya di situ terjemahnya yang benar, yang apa? Yang sesuai Jawa, yang sejati, yang seutuhnya utuh. Jangan milih jadi orang Jawa pas apa, milih jadi apa pas apa. Tidak utuh masuknya. Nyari yang menguntungkan saja. Nah, itu berarti bukan Jawa deles. Yang ketiga Jawa sejati. Jawa sejati itu ya masuk sedalam-dalamnya. Jadi yang aslinya, yang sejati. Bukan tempelan, bukan cuma acting jadi orang Jawa. Tapi memang jiwanya, memang jiwa Jawa. Jawa itu kan peradaban yang apa? Yang termasuk peradaban tua. Apalagi kalau kamu ngitungnya sampai sekitar 200 ribuan tahun sebelum Masehi. Kayak ceritanya Plato itu kan mungkin letaknya tidak jauh-jauh dari Indonesia ini. Kalau dilihat dari geografisnya, peradaban namanya Atlantis. Yang itu habis karena bencana alam ketika gunung berapi jejer-jejer itu mulai dari ujung barat sampai ujung timur meletus bareng zaman itu. Terus peradabannya habis, padahal itu ceritanya peradaban Jawa zaman itu peradaban yang luar biasa. Katanya Plato, meskipun Plato nggak nyebut nama Jawa. Tapi beberapa ilmuwan meneliti secara geografis mungkin itu Jawa. Kalau ilustrasinya Plato, majunya Atlantis zaman dulu itu ngalah-ngalahi dunia modern hari ini. Zaman dulu ada listrik, tapi listriknya tidak pakai daya alam, pakai daya manusia.
daya mentalnya manusia yang bisa mengendalikan energi, kemudian bisa melahirkan listrik. Lu jangan salah, cerita-cerita orang sakti itu kan dulu begitu-begitu. Jadi ada orang yang ditembak tidak mempan, itu ada benar. Kan ada cerita pesawatnya Belanda cuma dituding saja, jatuh loh. Bayangkan kamu sekarang bisa begitu. Iya, kamu bolak-balik nuting-nuting kamu mesti. Zaman dulu kesaktian-kesaktian itu ada. Jadi orang untuk menguasai alam itu tidak terlalu tergantung faktor eksternal, tapi daya dalam dirinya bisa dieksplor. Mungkin sangat banyak daya dalam diri kita yang tidak terpakai. Epistem kita mungkin agak salah, karena yang kita elaborasi habis-habisan itu cuma akal sama panca indera. Dunia-dunia, dimensi-dimensi di luar itu tidak tergarap. Padahal orang timur harusnya tidak concern ke sana. Orang timur itu concernnya ke bagian-bagian intuisi, naluri, nurani, imajinasi, dimensi-dimensi itu. Cuma ilmu kita sekarang kan jadi barat semua. Akhirnya ya fokusnya kalau tidak yang rasional ya yang ada bukti fisiknya. Sehingga kita banyak tergantung pada yang di luar diri kita. Zaman dulu kan kalian sukar membayangkan gimana ya bisa menaklukkan kemana-mana tapi jalan kaki. Naik kuda, bisa nguasai Nusantara, itu kan gak nyambung bayanganmu. Tapi orang dulu bisa. Itu kan berarti mereka punya power yang lebih untuk menaklukkan alam, mengelaborasi diri mereka sendiri. Kayak ceritanya silat-silat itu kan begitu. Ada orang bisa lari cepat, bisa kan gitu, jalan di atas air. Zaman dulu yang sakti-sakti tidak cuma wali, penjahat-penjahat juga bisa aja. Digdaya banyak. Kan ada yang ceritanya zaman saya kecil, ada cerita ada maling yang kalau masuk ke rumah dia tidak butuh nyongkel jendela. Pokoknya ada cahaya dari dalam rumah, keluar rumah dia bisa masuk lewat cahaya itu. Masuk ke dalam rumah. Lu nggak nyampe pikiranmu kan? Seandainya kamu bisa gitu enak. Kalau pulang ke kos-kosan dikunci bapak kos, kamu tinggal masuk lewat cahaya. Lu zaman dulu begal-begal yang sakti-sakti itu bisa macam-macam, nggak usah nunggu wali. Bayanganmu yang bisa gitu-gitu kan wali. Tapi ceritanya enggak. Banyak kisah-kisah kesaktian itu kan berarti sebenarnya kita sedang degradasi kemampuan kita untuk mengelaborasi daya-daya kemanusiaan itu. Di antara lain yang ada dalam peradaban Jawa ini. Sosrokartono itu kabarnya beliau kalau mengobati, melakukan praktek pengobatan itu berdiri. Jadi buka mulai pagi bisa sampai jam 1 malam, 2 malam beliau berdiri. Tidak duduk. Nanti mulai jam 1 sampai jam 4 harusnya istirahat. Istirahatnya main catur. Main caturnya juga sambil berdiri. Lu bayangkan besok bisa 24 jam berdiri itu. Orang-orang zaman dulu kalau sedang tafakur, muhasabah kan diam. Kalian mengilustrasikannya kayak orang tapa, kayak orang semedi itu kan. Semedi itu kalau kalian sudah masuk ke alam semedi itu mungkin waktu yang panjang rasanya sebentar. Ya kebalikannya yang latihan semedi. Yang baru latihan itu waktu sebentar kayak panjang. Lo baru 10 menit. Rasanya kayak setengah jam. Tapi kalau kalian sudah masuk ke situ, waktu yang sangat panjang itu rasanya bisa. Perasaan baru sebentar sudah sore. Bisa begitu. Kalau kalian mau coba silakan, kan banyak sekarang teknik-teknik semedi. Nah, itu dunia batinnya Jawa. Pola perilaku, jadi orang Jawa yang bares, jadi orang Jawa yang deles, jadi orang Jawa yang sejati. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.